Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video kali ini, kita akan sama-sama ngeanalisa saham-saham batubara. Akan ada 3 emiten yang akan kita analisa, yaitu ada Adaro, PTBA, dan ITMG. Nah, berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini saya mengundang teman baik saya yang sekaligus juga seorang value investor untuk berkolaborasi menjelaskan pandangan kami tentang saham-saham batubara. Jadi sebenarnya waktu itu saya sudah sempat merencanakan dengan Zomi untuk berkolaborasi secara offline ya, bikin video bareng. Tapi apa daya di tengah kondisi pandemik seperti ini, kali ini kita hanya bisa melakukan dengan video call saja. Nah, tapi semoga video call kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena kita nanti akan juga ngebahas ya bagaimana cara mengevaluasi suatu saham batubara dengan melihat aset pertambangannya. So, buat teman-teman yang penasaran, makanya tonton terus saja video ini sampai habis. Halo semuanya, kali ini kita sudah terhubung dengan teman saya, Zomi Wijaya. Halo Zom. Halo teman-teman semua. Nah, Zomi Wijaya ini juga merupakan seorang value investor dan dia juga sudah memulai investasinya sejak tahun 2015 ya Zom ya? Betul, di tahun 2015. Ya, saya mulai 2015, Zomi 2015, dan waktu itu kita sering banget belajar bareng ya tentang bagaimana analisa fundamental dan segala macam. Nah, kali ini saya sama Zomi akan sharing pandangan kami tentang saham batubara untuk 3 emiten, yaitu Adaro, PTBA, sama ITMG. Semoga kali ini kita akan sampai materi yang bisa bermanfaat buat teman-teman. So, sebelum kita bahas tentang bagaimana cara memvaluasi saham-saham batubara, kita mau lihat dulu nih kinerja fundamentalnya di tahun 2019 kemarin. Ya, kita akan mulai dari sisi pertumbuhan revenue-nya terlebih dahulu. Ini saya tampilkan data untuk ketiga emiten tadi. Kalau kita lihat, ya di tahun 2019 kemarin, sepertinya untuk ketiga saham ini sedang mengalami tekanan yang cukup berat, di mana Adaro dan ITMG pertumbuhannya bahkan tercatat negatif, ya artinya penjualannya berkurang. Tapi PTBA berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif, tapi itu pun juga prestasinya kecil banget, hanya 2,9%. Nah, dari revenue ini kita coba langsung lihat saja ke bagian net profit-nya, di mana pertumbuhan net profit-nya pun juga semuanya nggak ada yang bertumbuh ya, semuanya negatif semua. Bahkan ITMG pun laba bersihnya sampai turun 52%. Nah, untuk analisa saham batubara, sebaiknya kita nggak cuma bersandar pada yang namanya sisi revenue-nya saja secara jumlah rupiah atau jumlah dolarnya. Tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana produksi maupun penjualannya dalam sisi volume. Ya, ini saya tampilkan jumlah pertumbuhan produksi untuk tahun 2019 kemarin, di mana Adaro dan PTBA ini masih berhasil mencatatkan pertumbuhan produksi, which is good. Tapi kalau ITMG malah tidak berhasil mencatatkan pertumbuhan produksi. Nah, selain dari sisi jumlah produksinya, kita juga akan melihat dari sisi penjualannya, dari sisi volumenya ya. Nah, ini jumlah batubaranya maksudnya yang dijual. Nah, kalau kita melihat untuk ketiga emiten ini masih bisa menjual batubara yang lebih banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya jumlah batubaranya sih yang dijual lebih banyak, tapi kenapa revenue-nya bisa turun? Nah, ini penyebabnya adalah karena ini adalah saham-saham yang berbasis komoditas. Ya, apa yang dijual itu semuanya komoditas. Sehingga kalau harga komoditasnya lagi turun, maka revenue-nya pun juga akan ikut terkena imbas, bisa turun juga seperti yang terjadi di Adaro maupun ITMG. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sisi profitability margin-nya. Untuk menghitung profitability margin, saya gunakan rata-rata 5 tahunannya. Kenapa? Karena ya namanya saham cyclical, kadang akan ada tahun-tahun yang memang mungkin kurang perform, ada yang perform banget, tergantung harga saham komoditasnya tadi. That's why supaya lebih fair, ya saya pakai untuk rata-rata 5 tahunannya. Terlihat dari ketiga profitability margin, dari gross, operating, dan net profit, terlihat sekali bahwa PTBA ini selalu profitability marginnya lebih tinggi jika dibandingkan Adaro maupun ITMG. Jadi kalau secara profitability memang kelihatannya PTBA ini lebih menarik ya jika dibandingkan Adaro maupun ITMG. Selanjutnya kita juga mau lihat dari sisi return on asset maupun return on equity, sama juga untuk lebih fair kita akan pakai rata-rata 5 tahunannya. Terlihat di sini baik ROA dan ROE lagi-lagi ya PTBA ini lebih tinggi returnnya jika dibandingkan dengan Adaro maupun ITMG. Meskipun ya Adaro dengan ROE 10%, ya sebenarnya secara rule of thumb atau secara umum masih tergolong oke ya karena di atas 10%.
Nah, itu dari dia sedikit cuplikan perbandingan rasio-rasio fundamental antara ketiga emiten tadi. Nah, dari rasio-rasio itu kalau saya pribadi menilai bahwa kualitas saham PTBA itu relatif lebih baik jika dibandingkan Adaro maupun dari ITMG. Terlihat terutama dari sisi profitability marginnya sih, di mana perbandingannya itu tuh jauh banget gitu loh antara PTBA dengan Adaro maupun ITMG. Nah, kalau lu sendiri, Zom, ada pandangan nggak terhadap rasio-rasio yang tadi? Saya sendiri setuju sama yang Bro Keva sampaikan bahwa kinerjanya PTBA ini relatif lebih superior dibandingkan Adaro dan ITMG. Nah, kalau saya pribadi analisa kenapa bisa PTBA ini bisa kinerjanya lebih superior, itu ada karena dua hal. Yang pertama, PTBA ini memiliki kerjasama atau kontrak jangka panjang dengan PT KAI, Kereta Api Indonesia. Oke. Di mana KAI ini membantu logistik PTBA mengangkut batubara yang dihasilkan PTBA ke port atau pelabuhan-pelabuhan tempat PTBA menjual atau mendistribusikan batubaranya. Dan emiten tambang batubara lainnya tidak memiliki keunggulan efisiensi logistik ini. Yang kedua, PTBA juga diuntungkan dengan kebijakan pemerintah yang namanya Domestic Market Obligation. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, apa itu Domestic Market Obligation? DMO ini adalah kebijakan dari pemerintah menghimbau, atau bukan menghimbau lagi, tapi ibaratnya sudah peraturan resmi untuk emiten tambang batubara harus wajib mengalokasikan 25% produksinya untuk kebutuhan domestik. Atau dalam hal ini adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara, menjadi bahan bakar energi power plant-nya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, unfortunately, tidak semua emiten batubara memiliki spesifikasi batubara yang sesuai dengan kebutuhan PLN. Misalnya ITMG, kalorinya tinggi, dan ini tidak cocok untuk kebutuhan PLN yang butuhnya kalori menengah dan rendah. Nah, di lain sisi PTBA diuntungkan karena spesifikasi batubaranya sangat cocok dengan kebutuhan domestik. Nah, untuk emiten-emiten yang tidak dapat memenuhi kebutuhan alokasi DMO ini, mereka harus melakukan yang namanya transfer kuota. Nah, andai kata PTBA berhasil menjual ke domestik 50%, itu artinya ada kelebihan 25% dari syarat minimal melakukan DMO atau memenuhi DMO. Nah, 25% tersebut bisa dijual kepada emiten tambang lainnya. Dan tentunya di harga yang lebih premium. Nah, jadi ini adalah mungkin ini adalah alasan kenapa profitabilitas PTBA relatif lebih superior dibandingkan Adaro ataupun ITMG. Jadi memang ya privilege juga ya buat PTBA ini, karena memang PTBA kan juga dulunya BUMN tapi sekarang sudah jadi anak BUMN ya. Jadi masih punya relasi juga dengan BUMN seperti KAI dan PLN. Ya, yang ini privilege-privilege yang mungkin nggak didapatkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang bersifat swasta. Oke. Nah, setuju juga tadi yang apa yang disampaikan Zomi, itu yang mungkin menyebabkan profitabilitasnya PTBA ini lebih tinggi ya jika dibandingkan yang lain. Dari sisi klien sendiri pun juga terlihat ada perbedaan juga ya antara PTBA dengan dua saham yang tadi ya, antara Adaro dan ITMG. Kalau PTBA kan tadi dari katakan juga 50% menjualannya itu ke domestik. Sedangkan kalau Adaro itu 80% ke ekspor. ITMG juga 95% sifatnya ekspor. Nah, meskipun PTBA ini domestiknya lebih banyak, tapi itu tadi dia bisa memanfaatkan kelebihan kuota ya untuk dijual ke perusahaan batubara yang lainnya dengan harga yang juga bisa dibilang lebih premium pada prakteknya ya. Nah, itu tadi sedikit ya tentang analisa kita tentang dari sisi bisnisnya maupun dari sisi rasio-rasio fundamentalnya. Nah, kali ini sesuai yang akan kita bahas nih, yang lagi paling menariknya nih, bagaimana cara kita memvaluasi saham-saham batubara. Silakan Zob. Nah, thank you, Fas. Jadi sama halnya dengan menghitung nilai intrinsik emiten saham lainnya, sebetulnya secara umum kita tetap dapat menggunakan rasio-rasio dasar seperti price to earning ratio, price to book value ratio, dividend yield, dan sebagainya. Namun untuk khusus emiten pertambangan, kita atau teman-teman boleh mencermati lebih dalam terkait pos yang bernama
aset pertambangan atau properti pertambangan. Nah, kenapa kita harus mencermati hal ini? Karena keterbatasan akuntansi, nilai atau angka yang dicatat di aset properti pertambangan ini belum tentu mencerminkan nilai intrinsik sesungguhnya yang dimiliki oleh emiten tersebut. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh. Misalkan, perusahaan tambang A, dia menganggarkan 100 miliar rupiah untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan pengeboran, izin, sampai menemukan cadangan batu bara terbukti. Katakanlah dia berhasil menemukan 100 juta ton. Nah, yang akan dicatat di laporan keuangan perusahaan tambang A tersebut adalah 100 miliar tersebut. Sedangkan sejatinya, perusahaan tambang tersebut memiliki batu bara 100 juta ton. Yang kalau misalnya kita nilai dengan harga rata-rata acuan, katakanlah $50 per metric ton, itu nilainya bisa mencapai sekitar 7,5 triliun. Dengan asumsi kita supaya mudah, kursnya 15.000. Ya. $1 15.000. Nah, sehingga ada selisih gap antara yang tercatat di laporan keuangan sebesar 100 miliar dengan nilai batubara sesungguhnya yang sebesar 7,5 triliun. Nah, ini yang perlu kita cermati lebih dalam lagi. Oke, that's why untuk analisa ini nggak bisa kita cuma pakai namanya laporan keuangannya doang ya. Karena di laporan keuangan kan tadi seperti yang sudah bilang, yang tercatat cuma 100 miliar. Padahal sebenarnya tambang ini punya sumber daya alam yang kalau di convert semuanya jadi penjualan, jadi rupiah, itu bisa mencapai 7,5 triliun ya. Tapi nggak mungkin dong 7,5 triliun ini dicatat ke dalam laporan keuangannya. Betul. Nah, ini aspek-aspek yang nggak bisa dibaca di laporan keuangan. Nah, that's why kita butuh suplemen lain atau sumber lainnya, di mana kita bisa mencarinya itu di laporan tahunan, kemudian di public expose, atau di materi presentasi perusahaan. Nah, gampangnya kalian bisa masuk ke website masing-masing perusahaan, biasanya pasti akan ada di bagian investor relation. Nah, di situ kalian cari aja sumbernya dari 3 ini. Nah, kali ini kita mau coba lihat ya, Com ya, dari sumber-sumber kualitatif tadi, atau sumber-sumber lain selain laporan keuangan, gimana caranya kita pakai informasi-informasi yang ada di situ untuk menganalisa nilainya. Oke. Nah, jadi dalam menghitung nilai intrinsik perusahaan pertambangan, dalam hal ini kita akan menganalisa Adro, ITMG, dan PTBA. Pertama-tama kita perlu mengumpulkan beberapa data dulu. Oke. Pertama, kita harus mengetahui nilai jual produk batubara yang perusahaan tersebut jual. Nah, biasanya perusahaan tambang batubara memiliki nilai jual yang berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan sekali lagi spesifikasi batubara yang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, PTBA memiliki nilai jual, atau dalam hal ini kita bisa melihat call price, $54,8 per metric ton. Oke. Sedangkan ITMG menjual nilainya lebih tinggi, yakni $66,7 per metric ton. Hal ini dikarenakan kalori ITMG, batubara ITMG memiliki kalori yang lebih tinggi. Sedangkan PTBA memiliki batubara dengan jenis kalori rendah atau menengah ke rendah. Kita bisa dapat katakan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui harga jual batubara tiap-tiap emiten, sekarang kita juga perlu mengetahui biaya produksi dari tiap emiten tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Adro memiliki harga jual 56,8 dan biaya produksi 35,3. ITMG biaya produksinya $59. Nah, perlu kita cermati juga, meskipun nilai jualnya tinggi produk ITMG, tetapi biaya produksinya juga tinggi. Hal ini dikarenakan biasanya kalori batubara berjenis kalori tinggi, dia berada di dalam tanahnya lebih dalam, sehingga biaya produksi untuk biaya menggali batubara tersebut tentu ongkosnya lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan untuk PTBA biaya produksinya $41,6. Nah, pertama-tama dalam menghitung, dalam kita cara menganalisa hitung nilai intrinsik emiten batubara, kita perlu menghitung marginnya, call price dikurangi biaya produksi. Oke. Nah, jangan lupa untuk memotong juga mengurangi dengan royalti.
Karena tiap-tiap emiten batubara perlu bayar royalti ke pemerintah. Supaya mudah, kita bisa pukul rata royalti sebesar 15% dari harga jual. Nah, setelah kita mendapatkan margin bersih, kita dapat mengalihkannya dengan mineral reserve atau cadangan terbukti batubara. Oke. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Adaro memiliki cadangan terbukti 1,52 miliar ton. ITMG 330 juta ton. PTBA 3,2 miliar ton. Nah, teman-teman bisa mencermati bahwa ada mineral reserve dan resources. Ya. Kenapa kita hanya menggunakan yang mineral reserve? Karena mineral ini adalah cadangan yang sudah terbukti nilai keekonomisannya akan menghasilkan keuntungan. Sedangkan resources, meskipun nilainya lebih besar, cadangan ini terlihat lebih besar, tapi masih sebatas sumber daya yang masih harus diteliti atau dikaji lebih lanjut. Dan belum tentu ekonomis. Ekonomis dalam hal ini artinya pasti untung kalau kita jual sumber daya tersebut. Sehingga akan jauh lebih konservatif kita pakai yang mineral reserve saja. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tinggal mengurangi dengan hutang emiten tersebut. Sorry nanya ya. Oh, boleh. Hutang di sini tuh yang dimaksud adalah total liabilities atau hutang berbunganya saja? Nah, supaya konservatif, kita menggunakan hutang seluruhnya. Oke. Jadi, hutang usaha, Total hutang liabilities berbunga. lah ya intinya ya berarti. Iya, kita kurangin. Nah, setelah kita kurangin liabilities, ditambah dengan kas dan setara kas. Atau dalam hal ini, kita bisa melihat cash. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat membagi dengan jumlah saham beredar. Maka akan didapatkan nilai intrinsik tiap-tiap emiten tersebut berdasarkan cadangan batubara yang dimiliki. Namun, jika ingin teman-teman menganalisa lebih konservatif lagi, karena sejatinya meskipun kita hitung nilai intrinsik tersebut, tidak mungkin perusahaan dapat menjual seluruh cadangan batubara yang dimilikinya hari ini juga atau pada saat ini juga. Itu nggak mungkin. Karena semuanya punya kapasitas produksi yang terbatas. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat kapasitas produksinya Adro 58 juta metrik ton, ITMG 23, PTBA 29 juta. Sehingga akan lebih konservatif jika kita mempresent value-kan atau mendiskontokan nilai atau cash flow yang akan didapatkan tiap emiten berdasarkan jangka waktu produksinya atau time dalam ini. Kalau Adro mau menghabiskan cadangan terbuktinya perlu 26 tahun dengan kapasitas saat ini, ITMG 14 tahun, PTBA 111 tahun. Lama banget ya PTBA ya? Ya. Gile. Nah, tapi ini kita belum menghitung pertumbuhan kapasitas karena kan sebetulnya pasti tiap tahun emiten batubara menganggarkan belanja modal buat naikin kapasitas. Nah, setelah kita mendiskontokan hal tersebut, mungkin teman-teman juga ada yang sedikit bingung dengan present value dan diskonto ini. Sebenarnya contohnya simple, sama seperti kalau misalnya teman-teman katakanlah di awal tahun 2000 bisa beli permen dengan 100 rupiah bisa dapat 2. Tetapi kalau misalnya sekarang kita mau beli permen, mungkin 500 perak cuma dapat 1. Ya. Jadi meskipun begitupun dengan emiten pertambangan, katakanlah Adro meskipun dapat menghasilkan 1 miliar di tahun 2020 ini dan sampai tahun 2050 nanti tetap dapat 1 miliar, tetapi meskipun angkanya sama tetapi nilainya berbeda. Nah, setelah kita menghitung data tersebut, kita dapat mendapatkan yang namanya value. Nah, seperti Adro itu value-nya dia setelah kita hitung nilai intrinsiknya ada di 3.368. Atau equivalent most margin of safety 71%, ITMG di 16.000, margin of safety 53%, dan PTBA di 3.240, atau margin of safety 41%. Wow, semuanya berarti dalam kondisi undervalue ya, kalau dibandingin dengan potensi aset pertambangannya ya. So, kalau dilihat dari margin of safety-nya ya, boleh dikatakan semua ketiga saham ini sedang dikatakan undervalue ya,
ya Som ya. Nah, Betul. apalagi bahkan Adaro margin of safety-nya bisa sampai 71%. Ini sih boleh dibilang margin of safety yang sangat lumayan. Apalagi kita ngitungnya di sini sudah sangat konservatif ya. Dimana tadi Betul. kita sudah mempresent value-kan ya, nilai yang harusnya kita dapat di masa depan ke masa sekarang. Kemudian dari sisi liabilitas kita juga pakai total liabilities, bukan hanya hutang berbunganya saja. Kemudian dari sisi kapasitas juga ya, kita pakai kapasitas itu yang saat ini saja, yang terakhir di tahun 2019. Padahal sebenarnya kita tahu nih bahwa perusahaan itu kan pasti akan bukan mau nggak mau, pasti pinginnya melakukan ekspansi dalam bentuk Betul. yang memperbesar kapasitas produksi, menambahkan capex untuk membeli alat berat dan lain sebagainya. Jadi boleh dikatakan ini perhitungan yang menurut kita sudah sangat konservatif, dan di balik kekonservatifan kita ini ternyata tetap saja nilai dari saham-saham ini sangat-sangat undervalue pada saat ini ya. Betul. Ya, padahal ini adalah saham-saham batu bara yang boleh dikatakan memang ya terbaik lah, atau bukan terbaik ya, terbesar lah ya secara skala bisnisnya di industri yang ada di Indonesia, di batu bara. Dan untuk saham-saham batu bara yang besar ini pun sekarang kondisinya lagi undervalue banget. Ya kalau kita ngelihat memang secara kualitas fundamental tadi, kalau saya kan lebih suka dari sisi PTBA ya. Tapi PTBA ini ternyata menawarkan margin of safety yang paling kecil. Ya, tapi Adaro ITMG jauh lebih besar margin of safety-nya. Nah Zom, dari lu sendiri ada pandangan tambahan lagi nggak tentang ketiga saham ini? Mungkin dari sisi prospek kali ya. Oke, mungkin dari prospek ya. Nah, kalau misalnya melihat margin of safety yang sudah sangat tinggi saat ini, udah sangat tebal, sebenarnya saya pribadi udah tertarik banget dengan ketiga emiten ini karena udah sangat seksi. Tapi kalau kita melihat prospek jangka pendek, pendeknya, saya pribadi agak sedikit negatif atau melihat bahwa resiko dari pergerakan harga batu bara ini agak tinggi untuk jangka pendek ini. Karena seperti kita ketahui, setelah adanya COVID-19 di China khususnya, negara-negara termasuk China itu mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan. Sedangkan kita ketahui bahwa importir sekaligus konsumen batubara terbesar di dunia saat ini adalah China itu sendiri. Iya. Dan otomatis kalau misalnya mereka mengalami perlambatan ekonomi, demand turun, otomatis harga juga berpotensi untuk terkoreksi. Nah, di samping itu, saya juga agak sedikit khawatir karena harga minyak kemarin udah turun signifikan, tembus $30. Dan biasanya minyak ini ada jadi leading indicator pergerakan harga komoditas energi lainnya. Jadi ya, saya melihat bahwa komoditas batu bara ini harganya agak sedikit riskan untuk jangka pendek. Sehingga kalau saya pribadi lebih suka mungkin cicil atau akumulasi bertahap. Kalau misalnya harganya katakanlah makin turun, mungkin kita bisa akumulasi dengan lebih besar lagi. Karena saham yang udah turun harganya bukan berarti nggak bisa turun lagi ya Som ya? Betul. Ya, apalagi ini karakteristik dari saham-saham yang berbasis siklikal ya. Seperti batu bara ini, di mana memang potensi kenaikan dan menurun harganya itu bisa sangat roller coaster banget ya, bisa naiknya gila-gilaan, turunnya juga bisa sedalam-dalamnya. Betul. Tuh. Jadi meskipun saat ini sudah dikatakan undervalue, tapi baik-baik lagi kalau teman-teman mau masuk ya perhatikan yang namanya margin of safety. Dan kalau ngomongin margin of safety, pasti itu preferensi kita masing-masing ya. Ada yang mungkin mengatakan bahwa 70%, udah cukup banget, ini udah lebih dari cukup. Kalau mau masuk, ya boleh silahkan. Itu tergantung preferensi margin of safety kalian masing-masing. Tapi memang tadi ya secara kita hitung-hitungan memang semuanya sudah dikatakan memiliki undervalue yang di atas 30-40% semua. Oke semuanya, thank you banget yang sudah menonton. Dan gue juga mau ucapin thank you banget buat Zomi yang udah sharing. Ya, sayang banget kita nggak bisa offline ya ketemunya ya, padahal waktu itu kita udah janji mau bikin ini tuh offline sebenarnya, tapi ketunda terus gara-gara wabah pandemik ini. Tapi that's okay. So sampai di sini dulu aja videonya. Semoga video call kali ini antara saya dan Zomi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you banget Zom ya udah sharing-sharing. Thank you juga udah ngundang. Dan jangan lupa terakhir ya sebelum kita tutup, Zomi juga punya website di mana dia juga menulis
analisa-analisa fundamental, silakan juga mampir ke websitenya dia di zomiwijaya.com. Betul ya? Betul, betul. Oke, tulisannya bagus banget dan itu worth it banget untuk belajar di tempatnya Zomi juga. So, thank you banget semuanya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah. Thank you.